Tubuh kita itu sangat cerdas, tapi otak kita yang jarang mau belajar dan hati kita yang jarang bersyukur, yang kadang-kadang tidak bisa memahami tubuh kita sendiri. Padahal kalau dalam pertandingan, ibarat hidup ini pertandingan atau pertempuran, mengenali diri sendiri dan mengenali lawan itu 1000 pertempuran pun kita akan sulit dikalahkan. Tetapi karena orang-orang terlalu takut dengan musuh, dengan yang namanya banyak virus, banyak bakteri, kemudian banyak nama-nama penyakit, akhirnya melupakan keseimbangan diri sendiri yang notabene merupakan faktor pendukung utama untuk kecerdasan tubuh kita itu bekerja. Jadi dari sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, peredaran darah, kemudian sistem pembuangan limbah kita yang melalui ginjal, kemudian sistem detoksifikasi kita yang di hati, itu memiliki mekanisme umpan balik yang sangat cerdas. Yang gampang aja tentang suhu. Kalau kita itu misalnya mandi di pancuran, ya kemudian tiba-tiba kita pipis. Itu karena pusat pengaturan suhu kita, termostat kita di hipotalamus di otak kita, itu sudah melakukan umpan balik pengaturan saraf, peredaran darah maupun dari kulit ketika terjadi penurunan suhu tubuh atau hipotermia. Ya, akhirnya terjadi pembuangan panas melalui pipis tadi. Bahkan kalau yang cowok-cowok pada pipis di dekat pohon itu kan kalau malam hari suka menggigil. Karena itu mekanisme untuk keluarnya panas atau kalori dari tubuh kita. Nah, kemudian untuk sistem peredaran darah kita, antara pusat pompa jantung dan sistem pembuangan limbah kita di ginjal itu sudah ada umpan baliknya. Itu yang menentukan akhirnya nanti kita darah tinggi atau tidak, atau kita darah rendah apa tidak, terus kemudian nanti kita pada waktu tuanya nanti kita kena hipertensi atau tidak. Itu ada sistem namanya renin angiotensin system. Ya, di mana renin itu diproduksi di ginjal. Ya, kemudian itu mempengaruhi tingkat natrium yang keluar masuk di dalam tubuh kita. Natrium itu garam yang menentukan tensi kita itu nanti juga akan tinggi atau rendah. Nah, kemudian juga ada baroreseptor. Baroreseptor itu ada di selang-selang pembuluh darah kita. Misalnya kita ketika jongkok atau kita duduk lama, kan banyak aliran darah kita itu ada di bawah karena mekanisme gravitasi. Atau kita berbaring lama, kemudian tiba-tiba kita bangun atau berdiri, kemudian kita pusing, keliengan. Ya itu karena aliran darah dari bawah ke atas masih sulit naik ke atas, tapi kemudian sistem baroreseptor itu yang membuat tensi kita kembali stabil lagi. Nah, tensi turun mendadak gara-gara jongkok berdiri tadi, itu namanya hipotensi ortostatik. Itu juga mekanisme kecerdasan baroreseptor di dalam tubuh kita. Kemudian sistem detok kita. Itu berapa banyak zat kimia yang didetok di liver kita. Tetapi karena kita memang hanyut pada dunia kapitalisme sini, dunia iklan, akhirnya banyak sekali iklan detok usus, detok darah, obat pil untuk membersihkan darah. Bahkan kita gatel aja dibilang darah kita kotor begitu. Ya, belum sistem kekebalan tubuh kita. Sejak bayi lahir, ngisep kolostrum atau ASI pertama dari mamanya, sistem kekebalan tubuh bawaan kita sudah mulai bekerja. Terus kemudian bayi, anak-anak sakit kena infeksi virus, kemudian tubuh, sistem kekebalan tubuh adaptif akan membentuk sistem pengenalan dan sistem perekrutan komando pasukan khusus ketika virus tadi masuk lagi. Dan kita nggak terkena infeksi virus itu berkali-kali. Tetapi karena kita itu dinarasikan tubuh kita lemah, kemudian butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Akhirnya kita melupakan bahwa terjadinya kita mudah sakit atau makin tua makin sakit-sakitan. Itu karena gaya hidup kita yang menjauh dari keseimbangan. Ya, jadi gaya hidup yang menjauhi keseimbangan itu ya makan semaunya sendiri, makan berlebihan, apapun yang enak dimakan di mamah biak di mulut kita. Kerja berlebihan, kemudian stres berlebihan, kurang tidur,
Akibat gaya hidup tadi, keseimbangan kita terganggu. Ketika keseimbangan terganggu, akhirnya kecerdasan tubuh kita pelan-pelan mulai tergerus, mulai menurun. Di mana kecerdasan tubuh menurun, mulailah kita sering sakit. Jadi kalau memang kita pengen sehat, perbaikin lagi keseimbangan. Berarti perbaikin gaya hidup.